Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang struktur kode bahasa C++. Pertanyaannya, Pak, kenapa kok sekarang jadi C++? Padahal kemarin kita mau mencoba menggunakan C ya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemarin ada masukan, saran, dan komentar, kemudian ada beberapa mata kuliah yang menginginkan untuk dirubah menjadi C++. Makanya pada kesempatan kali ini saya langsung akan berubah ke C++. Untuk sejarah dan lain-lainnya, C dan C++ hampir sama. Jadi secara pokok bahasan sebelumnya masih sama, kita belum menginjak tentang masalah teknis berhubungan dengan C++. Nah, kenapa perubahan dari C ke C++ ya? Yang pertama, tadi alasan yang jelas adalah karena bahasa C bersifat prosedural, sedangkan C++ itu bisa menggunakan Object Oriented Programming atau OOP, yang mana C++ itu nanti lebih punya keterkaitan dengan mata kuliah selanjutnya. Nah, kita akan lihat contoh program menggunakan bahasa C++. Nah, ini ada pagar include stdio.h, kemudian integer main, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian ada kode program, return 0, dan tutup kurungnya. Nah, ini disebut struktur dari bahasa pemrograman C++. Jadi, kali ini kita akan membahas kenapa sih strukturnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, pada struktur bahasa C++ terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian include, kemudian yang kedua bagian namespace, terus yang ketiga adalah bagian fungsi. Nah, Anda bisa lihat di sini contohnya. Bagian deklarasi atau include adalah bagian yang paling atas, yang kita bisa lihat di sini warnanya hijau ini. Ditulis dengan cara pagar include, kemudian ini ya tanda apa namanya, buka segitiga ini, IOStream, tutup segitiga ya. Nah, kemudian ada bagian yang kedua adalah bagian deklarasi namespace, using namespace std titik koma. Kemudian ini ada bagian deklarasi fungsi. Nah, Anda bisa lihat ilustrasi yang ada di layar. Jadi setiap struktur bahasa C++ itu pasti memiliki 3 bagian ini. Nah, di bagian deklarasi fungsi bisa kita lihat di sini juga terdapat sintak-sintak ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pertama kita akan masuk ke bagian include ya. Nah, perintah include ini digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C++. Nah, file khusus ini biasanya kita sebut library. Ekstensi library bisa dalam bentuk .h, .cpp, .hppp, .cc, .c, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kenapa harus library ya? Karena setiap library memiliki fitur masing-masing. Misal, IOStream digunakan untuk fungsi input-output. Nah, bagian library ya, jadi kita bisa lihat nanti perbedaan beberapa jenis file yang diimpor. Yang tadi kita sebutkan ada .h, kemudian .cpp, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama adalah .h. Artinya bahwa header file itu dari C atau dari C++. Jadi, filenya dari C atau C++. Kemudian ada .cpp. Nah, artinya source code-nya itu dari C++. Jadi, C++ beneran. Jadi, bukan C lagi ya. Kalau udah .cpp, dia bisa diambil dari C atau C++. Makanya kalau Anda lihat, ketika ada kesamaan antara C dan C++ di dalam fungsi include ya. Ketika dia mengetikkan include stdio.h. Nah, itu artinya bisa dipakai di C dan bisa dipakai di C++. Nah, sedangkan kalau .cpp atau C++ itu hanya bisa di C++ saja untuk diskusi. Bagian yang ketiga adalah .hpp. Nah, artinya file header tersebut juga sama dari C++ ya. Yang keempat, .cc dan .c artinya header file dari C, dari bahasa C. Nah, sekarang kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan include. Nah, include digunakan dengan menggunakan tanda ini ya, segitiga buka, segitiga tutup. Ini artinya adalah program akan mencari library pada sistem komputer kita. Nah, yang kedua, kita bisa juga dengan menggunakan tanda petik 2. Nah, kalau yang ini, program akan mencari pada lokasi yang ditentukan, biasanya dalam suatu folder tertentu. Nah, kalau perbedaannya gimana Pak? Ini perbedaan secara signifikannya Pak. Kalau kita menggunakan tanda segitiga buka dan segitiga tutup,
maka dia akan mencari pada library yang ada di komputer kita. Jadi secara default dia akan mencari pada library yang ditunjuk oleh sistem komputer kita. Sedangkan apabila kita menggunakan tanda petik 2, ini kita harus tahu betul di mana library-nya itu berada. Nah, saya bisa menyimpan misalkan di contoh ini, saya menyimpannya di folder Ahmad Fasiha/program, nah itu .hitung.h, misalkan seperti itu. Jadi, lebih tepatnya adalah ketika kita menggunakan tanda petik 2 ini, biasanya itu library yang dibutuhkan adalah library yang kita bikin sendiri dan kemudian kita simpan di dalam suatu file tertentu. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh kasus ya, misalkan gini. Nah, dalam penulisan kode C++ bisa menggunakan tanpa line spasi ya. Jadi kita bisa menggunakan tanpa line spasi, kita bisa menggunakan spasi dan lain-lain. Yang intinya adalah yang penting strukturnya sama seperti yang kita tunjuk tadi. Ada bagian ini kita include tadi, kemudian ada bagian deklarasi namespace, kemudian yang terakhir adalah bagian fungsi. Kita lihat, nah kenapa menggunakan line spasi Pak? Ini tujuannya adalah untuk kemudahan, yang kedua untuk kerapian ya. Jadi kalau kita menggunakan line spasi ini, kita bisa membuat program dengan lebih rapi. Kemudian kita lebih mudah untuk mengamati mana yang kurang dan mana yang belum ditulis. Atau mungkin dalam mentelusur kode program kita lebih mudah, karena bentuknya rapi ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, jadi gini. Contoh yang pertama ini kita tidak menggunakan line spasi. Dalam arti kita hanya membuat dalam satu line. Misalkan bagian yang pertama adalah include IOStream. Ini pasti ada. Kemudian integer main buka kurung tutup kurung. Kemudian ini adalah bagian yang paling penting ya. Jadi setiap bahasa C++ pasti harus punya main. Itu sama kayak C ya. Nah, ini sintaksnya langsung kita tulis gini. Urut ke kanan ya. Jadi tanpa memberikan enter atau line spasi. Jadi kita tulis ke kanan terus ya. Kemudian jangan lupa dalam C++ itu hampir sama dengan C. Setiap akhir sintak ditulis dengan tanda titik koma. Jadi kalau tidak ada titik komanya dia pasti error. Namun kalau dia sudah menemukan tanda titik koma, itu artinya adalah itu adalah selesai dari baris program tersebut. Kalau kita lihat contohnya di sini, dia akan mengeksekusi terus. Nah, titik koma di sini artinya sampai sini dia akan diskusi. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita menuliskannya lebih rapi lagi, kita akan memberikan namanya line spasi atau mungkin menggunakan enter ya. Ini dua hal yang sama sebenarnya. Yang satu dia tidak menggunakan enter, yang satunya digunakan enter. Nah, contoh kasus yang kedua ini kita lihat, Pak itu salah Pak, karena ini Pak hello world-nya di bawah nggak sama-sama std-nya. Ini masih tetap benar. Ingat bahwasanya tadi setiap program, baris program akan dieksekusi dengan penanda adalah titik koma. Jadi std.2.2 cout segitiga buka hello world ini titik koma dianggap satu baris. Nah, kita juga bisa menuliskan seperti contoh di bawahnya ini. Jadi langsung lurus ke kanan ya, bisa sama. Nah, Anda bisa lihat di sini ada dua bentuk yang mungkin cukup berbeda. Yang pertama ditulis urut ke kanan terus gitu ya. Jadi kita harus mengamati letak titik komanya. Ini baru contoh satu baris program. Bayangkan misalkan ada 30 baris program, Anda akan kesusahan untuk mentelusurnya. Sedangkan yang bawah lebih mudah karena kita bisa melihat bahwasanya ini memulai dari sini kemudian diakhiri di sini. Sama juga ini dimulai di sini dan diakhiri di bagian titik koma. Nah, kita masuk kepada bagian deklarasi namespace ya. Nah, ini bersifat opsional ya, jadi menggunakan std. Atau yang kedua tidak menggunakan std. Jadi kita boleh menggunakan std atau mau nggak kita tidak menggunakan std. Contohnya gini, fungsi IOStream menggunakan std untuk cout dan cin ya. Jadi kalau kita menggunakan namespace, misalkan kita mendedikasikan seperti ini, using namespace std, maka cout-nya ini tinggal menuliskan cout ya. Kita cek. Nah, berbeda jika kita tidak menggunakan std atau namanya sebutnya adalah unqualified manner ya. Unqualified manner itu atau nama lain dari namespace ya, atau std ini. Jadi kita kalau nggak menggunakan using namespace std, nggak dideklarasikan, maka kita setiap menggunakan cout atau cin kita harus menuliskan std.2.2. Nah, ini kalau mungkin hanya 1-2 baris
program mungkin nggak akan susah, tapi kalau misalkan Anda membutuhkan ratusan baris program untuk menampilkan suatu kalimat, ini akan sangat merepotkan ya, dan boros energi untuk mengetikkannya. Maka dengan cara mendeklarasikan atau menggunakan unqualified manner seperti using namespace std ini akan lebih mudah menghemat dalam kita mengetikkan baris kode. Nah, kita masuk pada bagian main ya. Nah, apa itu fungsi main? Tadi sempat saya bahas tadi bahwasanya ini fungsi yang harus ada pada bahasa C atau C++. Nah, fungsi ini adalah fungsi utama di dalam program yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Logika-logika program dituliskan di dalam fungsi ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Tadi kita lihat di sini ada main, kemudian tanda tutup buka, tutup kurung, kemudian kurawal buka, kurawal tutup ya. Di antara kurawal buka dan kurawal tutup ini terdapat kode program ya. Nah, ini contoh pada bahasa C++ di mana program utama itu mengembalikan nilai berupa integer, variabelnya integer. Kita lihat di sini adalah int atau singkatan dari integer. Nah, kita bisa lihat sini ya. Nah, kalau apabila kita menggunakan int atau integer, maka kita wajib mengembalikan hasil keluarannya. Misalkan di sini return 0 tidak ditulis, maka program ini selamanya tidak akan mengembalikan nilai. Makanya di sini harus dituliskan return 0. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu statement dan ekspresi. Kita lihat ada penulisan statement ya. Apa sih statement itu? Statement adalah perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam antara tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup tadi terdapat beberapa statement ya, seperti ini ya. Statement ini adalah sintak-sintak yang diketikkan untuk melakukan proses tertentu. Nah, perlu Anda catat bahwasanya setiap statement di program C++ wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak, maka program akan error. Nah, tanda titik koma ini sebagai tanda identifier ya, bahwasanya baris kode program itu berhenti di situ. Makanya tadi di awal kita lihat di contoh kasus, kita bisa lihat bahwasanya std.2.2cout, kemudian tanda segitiga buka, kita bisa melakukan enter dulu. Nah, itu dianggap satu baris karena penandanya adalah titik koma. Jadi kita bisa melakukan pengetikan kode program sesuai dengan style masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer menggunakan cara pengetikan yang rapi seperti ini. Jadi satu kode program ya satu baris. Oke, kita lanjut. Nah, dalam mengetikkan kode program, sering kita akan jumpai penggunaan penampilan kalimat ya. Itu bisa berupa string atau karakter. String ditulis dengan tanda petik 2 ya. Pak, string itu apa? String itu adalah lebih dari satu huruf. Jadi misalkan Ahmad, Fasiha, kemudian luas, bangun datar, itu kalimat atau kata-kata yang termasuk string. Sedangkan karakter itu hanya terdiri satu huruf saja. Dan ini diapit dengan tanda petik 1. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada program ini, kita lihat di bagian pertama ya, contoh penulisan string. Nah, karena ini kalimatnya panjang sekali, maka kita akan menggunakan tanda petik 2. Sedangkan di bawah ini, kita hanya menggunakan satu huruf. Maka kita cukup menggunakan satu tanda petik. Nah, maka di sini nanti dia akan menampilkan tulisan A, B, dan C. Perlu diingat bahwasanya kita nanti akan menggunakan ya, namanya penjeda ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk berpindah baris kita bisa menggunakan salah satu sintak adalah /n. Misalkan seperti ini, nanti apabila ini tidak ada /n-nya, maka dia akan ditampilkan urut ke kanan. Jadi nanti A, B, C-nya adalah A, B, dan C. Jadi dia tampilannya ke arah kanan. Nah, masuk ke pokok bahasan berikutnya, kita akan masuk dalam bahasan penulisan block code ya. Block code adalah kumpulan statement atau ekspresi yang dibungkus dengan kurung kurawal ya. Jadi block code ini tanda-tandanya adalah di antara dua kurung kurawal. Contoh programnya seperti ini ya. Jadi hampir sama yang kayak tadi. Kalau integer main ini adalah fungsi utama,
block code ada di dalam tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ingat ya, nanti kita akan sering menggunakan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini atau namanya block code ya. Jadi artinya adalah ini satu bagian. Jadi ini punya siapa? Kalau kita lihat di sini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini miliknya adalah integer main buka kurung buka tutup, atau ini punyanya fungsi utama. Nah, ketika nanti kita masuk ke dalam pokok bahasan if, for, while, dan lain-lainnya, atau kita akan membuat suatu program yang sifatnya kompilasi, tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini sangat penting sekali. Kesalahan di sini sangat bisa berakibat sangat fatal ya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan dari pengalaman saya membuat program, tanda ini sangat penting sekali untuk kita membuat suatu pengecekan atau kontrol dari kode program yang kita buat. Kembali ke pembahasan yang sebelumnya, Anda bisa lihat di sini bahwa dengan menggunakan line spasi ya, kita bisa mengetikkan kode program lebih rapi. Sebenarnya Anda bisa ya mengetikkan ini cukup dengan integer main, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, yang sejajar dengan mainnya ya. Jadi kita bisa mengetikkan lurus ke kanan terus, tapi dengan menggunakan line spasi ini kita bisa mengetikkan dengan lebih rapi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dalam white space ya. Nanti dalam pengetikan suatu kode program kita akan menemukan white space ya. White space adalah jarak yang ada di dalam penulisan kode program. Biasanya dibuat dengan tab dan spasi ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah programmer dalam membuat kode program yang mudah dipahami oleh programmer yang lain. Hampir sama dengan line spasi. Contohnya kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contoh program yang tadi, kemudian kita ketikkan dengan line spasi dan menambahkan white space ya. Nah, white space adalah contoh di antara ini. Misalkan di antara cout dan segitiga buka ini pada baris block code yang pertama ini ada jarak di sini. Apakah ini bikin error, Pak? Tidak ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, program akan dieksekusi dengan penanda akhirannya adalah tanda titik koma. Jadi selama belum ketemu titik koma, dia masih dianggap sebagai satu baris kode program. Nah, kadang ini dibutuhkan untuk mempermudah programmer dalam menata kerapian block code-nya. Jadi kadang dibutuhkan untuk hanya sekedar kerapian. Nah, bayangkan apabila kita menggunakan yang seperti di atas ini ya, kita nggak menggunakan white space ya, nggak menggunakan space baik line spacing maupun tidak menggunakan tab ya. Kita nulis lurus ke kanan terus ya. Bayangkan misalkan kita akan menampilkan 10 kalimat, itu panjangnya terlalu panjang sekali ya, dan kita akan kesusahan ketika harus mendeteksi titik komanya di mana. Ketika ada error pun, error akan menunjukkan pada baris tersebut, padahal baris tersebut tadi bisa panjangnya sampai ribuan huruf. Jadi itu sangat bisa menyebabkan kesusahan dalam kita mentrace suatu kesalahan. Nah, pada penulisan kode program kita akan sering menemukan yang namanya penulisan komentar ya, atau komentar. Komentar merupakan bagian yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Komentar biasanya berfungsi sebagai dokumentasi atau digunakan untuk membuat keterangan pada kode program. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena biasanya kita akan jarang menuliskan komentar. Nah, komentar ini ada dua cara. Yang pertama menggunakan tanda slash atau garis miring apabila kita hendak menggunakan atau membuat satu komentar dalam satu baris. Atau saya sebut komentar single ya, atau komentar tunggal. Sedangkan apabila komentar Anda jamak atau banyak baris, Anda bisa menggunakan tanda ini, tanda slash bintang, kemudian menuliskan komentarnya, dan diakhiri dengan bintang dan slash lagi. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini nih. Ini pada bagian ini merupakan contoh komentar satu baris. Jadi jika Anda hanya ingin menuliskan satu baris seperti bagian ini atau bagian paling atas ya, Anda bisa hanya menuliskan slash saja kemudian menuliskan kalimat komentar Anda. Sedangkan apabila Anda ingin menuliskan banyak sekali, maka Anda bisa menuliskan dengan menggunakan simbol ini, slash bintang, menuliskan komentar, kemudian diakhiri dengan bintang dan slash. Nah, ini sangat penting untuk dokumentasi seperti yang saya sampaikan tadi, karena dengan menuliskan komentar, kadang kita bisa mengingat-ingat, dulu kita ngapain sih gitu loh. Atau mungkin ketika ada programmer lain yang ingin melanjutkan project kita,
dia bisa membaca komentar yang kita kerjakan. Yang sering dilakukan adalah memberikan keterangan tentang fungsi-fungsi atau sesuatu yang kita buat nantinya. Jadi ke depan Anda akan belajar tentang fungsi. Di situ Anda bisa menuliskan ya fungsi itu untuk apa, kemudian parameter masukannya apa, keluarannya apa, dan seterusnya. Biasakan mulai sekarang, sejak dini, mulai belajar programming, Anda ketikkan ya. Jadi pengalaman saya selama bikin program, kita sering bikin program ya, kemudian di jeda sebulan kita nggak pegang lagi, itu kita bisa lupa, benar-benar lupa. Codingannya kemarin ngapain, awalnya gimana, ambil datanya gimana, parameternya apa saja, itu bisa lupa beneran. Makanya untuk menghindari itu, Anda hendaknya dari awal belajar, Anda membiasakan menggunakan komentar. Nah, berbicara tentang sifat dari bahasa C++, sama dengan bahasa C, sifatnya adalah case sensitif ya. Case sensitif itu apa Pak Ahmad? Case sensitif itu bahasa C maupun C++ sangat sensitif terhadap pemilihan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan kode. Misalkan Anda lihat contoh yang saya ketikkan di sini, saya menggunakan dua variabel bertipe karakter ya, char nama dan char nama n-nya besar. Yang satu saya isi Ahmad, yang satunya lagi saya isi Fasih Hestawan. Kemudian saya tampilkan yang mana satunya nama pakai N kecil, yang satunya nama pakai N besar. Nah, ternyata hasilnya pun berbeda. Jadi, meskipun dua-duanya sama ya, namanya itu nama, tapi karena besar kecilnya hurufnya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Nah, ini juga sama ya dengan bahasa C ya, tapi mungkin berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, yang mana ketika dia mengetikkan satu kata yang sama, itu dianggap sama meskipun besar kecilnya berbeda. Jadi Anda perlu berhati-hati, ada yang sifatnya case sensitif, ada yang tidak. Nah, ini harus Anda benar-benar pahami ya, karena kalau Anda nggak paham betul tentang sifat ini, nanti Anda akan sering bertemu dengan error dan bingung sekali, karena menurut Anda logikanya itu benar, tapi ternyata hasilnya beda. Ternyata Anda menuliskan variabel yang berbeda. Kayak saya menulis Pak, variabel luas Pak, kok nggak muncul luas? Nah, padahal luas yang Anda deklarasikan dengan L kecil, sedangkan dalam penarikan datanya Anda menggunakan L besar, itu sudah berbeda konteks. Yaitu perlu Anda catat. Nah, sekarang kita masuk latihan dan tugas ya. Oke, apabila nanti ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan langsung di grup diskusi yang ada di e-learning kita, atau mungkin Anda bisa tanyakan langsung melalui channel YouTube ini ya. Nah, kita akan coba latihan dan tugas ya. Jadi, latihan yang saya berikan nanti tidaklah susah ya, sangat mudah sekali. Tapi ini tolong dikerjakan, karena ini sebagai latihan Anda untuk mengetikkan kode program. Ya, belajar ngetik saja ini sebenarnya ya. Oke, kita cek ya. Nah, nanti program 1, Anda cukup membuat ini saja ya. Anda belajar membuat struktur kode program dari C++. Mengetikkan deklarasi include, kemudian fungsi utama udah, kemudian dikompil, di run. Kalau tidak terjadi error, berarti Anda sudah sukses membuat satu program ya C++ yang tanpa menggunakan inputan ataupun keluaran. Dia hanya sebatas jalan saja ya. Jadi ibaratnya program kosongan ya. Tuh. Oke, dicoba dulu ya. Jadi sampai ini benar-benar nggak error. Nah, jangan sepelekan hal yang sederhana ya. Kadang-kadang kita ngetik kayak gini aja ada yang error loh. Jadi tolong dikerjakan. Nah, program yang kedua ini ya. Jadi kita akan mencoba menuliskan hello world ya. Hello world adalah satu kata-kata yang sangat ajaib ya ketika kita belajar di bahasa pemrograman, karena semua bahasa pemrograman itu biasanya cara membuat program pertama selalu menampilkan hello world ya. Nah, dan nanti bisa coba di sini menampilkan hello world ya. Program yang ketiga, lah ini akan berbeda dengan program yang kedua. Meskipun isinya sama, kita lihat ya, saya bandingkan. Program kedua seperti ini, program ketiga ini sama. Cuma yang ini dari multiple line, sedangkan yang ini saya bikin dalam satu line. Nah, nanti Anda akan perhatikan sebenarnya enak mana sih? Apakah seperti program 22 ini, atau saya bikin senangnya sama kayak yang program 23 ini. Nah, nanti di situ Anda akan belajar. Oh, ternyata ini tuh kesusahannya ya. Jadi Anda harus ngetikkan dulu biar Anda tahu perbedaannya bagaimana.
Pada program selanjutnya, program 24 ini kita akan coba menampilkan ya dua 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 kalimat ya yang ada di dalam bahasa C++. Nah, perlu Anda cek, nanti Anda ketikkan lagi. Apabila ada error, saya yakin pasti kemungkinan besar salahnya ada di titik koma ya. Karena jika kita menuliskan lebih dari satu kode program, biasanya yang sering kelupaan adalah titik komanya. Lanjut ke program kelima. Lah, ini contoh lagi ya, kita nggak menggunakan perbedaan baris. Yang tadi cuma menampilkan satu, sekarang menampilkan beberapa perintah ya. Anda bisa coba lah bagaimana kesusahannya ketika Anda nanti membuat suatu program dengan menggunakan line spacing dan white space, dan ketika Anda tidak menggunakan line spacing atau tidak menggunakan white space. Lanjut ke program 26. Nah, ini kita akan membuat suatu program yang sama kayak tadi juga, cuma bedanya adalah ngecek nih, kalau titik komanya belum ditulis apakah tetap dieksekusi ya. Jadi nanti akan tahu ini bikin error nggak sih gitu ya. Anda bisa lihat nanti apakah ini hasilnya error atau enggak. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa diskusikan dengan saya. Program 27 ya, Anda bisa coba ya membuat suatu komentar panjang. Nah, Anda cek-cek coba menggunakan tanda slash dan slash bintang ya. Ini memang bukan hal yang susah, yang mudah, tapi Anda perlu praktekkan. Coba dulu aja praktekkan nanti biar tahu sebenarnya fungsinya untuk apa. Nah, program 28. Nah, kita mencoba menggantikan tadi std.2.2 dengan mendeklarasikan using namespace std. Nah, ini juga hal yang sederhana, tapi sering dilupakan teman-teman ketika belajar program. Ketika di run, error terus ya. Padahal dia lupa tidak pernah mendeklarasikan using namespace std, tapi di sini dia juga tidak menuliskan std.2.2. Nah, hal-hal semacam itu saya coba hindari di awal dengan memberikan penjelasan kepada Anda semua, biar nanti nggak bingung ketika menjalankan suatu program. Jadi ketika ini sudah dideklarasikan, maka di sini dihilangkan. Namun jika tidak dideklarasikan seperti ini, di sini harus ditulis. Nah, Anda coba nanti ya program 28 ini. Kita lanjut program ke-9. Nah, hampir sama dengan tadi, cuma kita lihat di sini ya. Ada yang berbeda. Ini menggunakan namespace std, yang ini tidak menggunakan ya. Sama, tapi yang ini ada ini, yang satunya nggak ada tapi ada ininya. Oke, lanjut program ke-10. Saya akan memberikan ulasan tentang penggunaan string dan karakter ya. Karena ini penting sekali. Kadang hal yang sepele seperti ini, tapi sering terjadi kesalahan teman-teman ya. Perbedaan penggunaan petik 2 dengan penggunaan petik 1 seperti ini. Nanti ada coba hasilnya seperti apa ya. Kita lanjut ke program 11 ya. Nah, program 11 ini akan menggunakan white space ya. Nah, Anda coba aja ketikan seperti ini, apakah error atau enggak ya. Apakah tetap dieksekusi atau enggak ya. Nanti silahkan Anda diskusikan dengan saya apabila menemukan hal-hal yang sekiranya mengganjal ya. Nah, kita akan coba masuk ke program ke-12. Anda bisa mencoba program ini juga. Apakah benar sih ketika kita membuat program sifatnya case sensitif atau enggak. Nah, silahkan nanti Anda ketikkan, kemudian Anda running. Kalau ada permasalahan, silahkan nanti didiskusikan dengan saya. Jadi pokok bahasan kali ini saya tidak memberikan materi yang susah ya. Jadi hanya sebatas memberikan petunjuk cara membuat program itu seperti ini ya. Jadi nanti ke depan kalau kita sudah masuk ke dalam pembuatan program yang lebih rumit, saya tidak menghendaki teman-teman bingung dalam pembuatan pengetikan ya kode program ya. Jadi nanti ada teman di sebelah ngetik seperti ini, kemudian di sebelahnya ngetik seperti itu, di depannya dia ngetik sebelah ini kok dia langsung komplain itu salah, itu benar, itu salah gitu ya. Jadi style kita masing-masing punya style masing-masing, boleh melakukan sesuatu yang berbeda, tapi intinya punya standar yang sama ya. Jadi saya selalu berbicara dua orang programmer duduk bersebelahan dengan kasus yang sama, itu mesti dia ngetikkan dengan cara yang berbeda. Nggak mungkin dia coding itu sama persis plek ya, jadi nggak mungkin sekali, sangat tidak mungkin. Tapi kalaupun terjadi berarti itu kebetulannya luar biasa sekali ya. Oke, nah nanti Anda lanjut, tugasnya adalah
Anda perhatikan di sini ada perintah program 222.cpp ini Anda ganti kalimat hello world dengan nama dan NIM Anda. Kemudian program 23, 24, 25 sama perintahnya nanti Anda ikuti saja. Kemudian program yang Anda bikin tadi 26, 27, 28, 29 silahkan Anda sesuaikan dengan perintah yang ada di sini. Kemudian program yang 210, 211 dan 212 silahkan Anda juga ubah sesuai dengan tugas yang saya berikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Harapan saya Anda kerjakan sendiri, dicoba sendiri, diketik ya. Dicoba untuk memudahkan Anda dalam memahami struktur kode program bahasa C++. Terima kasih buat perhatiannya. Jika Anda senang dengan channel saya, mungkin Anda bisa like, subscribe, dan share ya. Oke, selamat berjumpa di kesempatan berikutnya.